membinasakan kita. Ujian ada dalam kebaikan dan keburukan. Semuanya ujian, dipuji dan dicaci. Yang lulus adalah yang ahsanu amalan, yang paling ikhlas dan paling benar menyikapinya. Diberi nikmat dia bersyukur, baik baginya. Diberi cobaan dia bersabar, baik baginya. Solusi bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena terlatih. Solusi yang terbaik karena ketakwaan. Tidak semua di antara kita pintar, terlatih, banyak ilmu, banyak kemampuan. Tapi kalau seseorang takwa, Allah suka, Allah kasih jalan. Dan jalan dari Allah tidak harus terbayangkan oleh kita semuanya. Tidak selalu terdeteksi oleh pikiran kita. Bisa datang dari tempat yang tidak diduga-duga sama sekali. Maka tidak boleh pesimis bagi kita. Karena kita mengandalkan Allah yang menguasai segala-galanya, yang tidak bisa ditolak kehendaknya, yang maha baik. Dan Allah menyayangi kita lebih daripada siapapun yang menyayangi diri kita. Jadi kalau kita diuji, pasti untuk kebaikan kita. Tidak ada persoalan hidup yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapinya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jawaban terbaik adalah kembali kepada Allah. Sering ingat Allah, cepat kembali ke Allah, sering mengingat Allah dengan kepatuhan, ya, dan yakin terhadap janji jaminan Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu hadis qudsi. Jadi kalau kita yakin Allah menolong, ditolong. Kalau kita ragu, itu pula yang akan terjadi. Kalau kita berprasangka buruk, kayaknya enggak deh, itu yang terjadi. Maka husnuzon, Allah tahu isi hati kita. Nah, patuhi saja, ya. Di antara gerbang pertolongan Allah adalah 5 1, tekad kuat dan bulat mendapat pertolongan Allah. Allahus Somad, tidak ada celah di hati untuk berharap dari selain Allah. Nah, ini penting sekali. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Harus bulat hatinya, cuma Allah, hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Harus hanya Allah, hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang bilang. Ini syarat pertama, tekad kuat dan bulat kepada Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Banjiri dengan air mata tobat, karena penghalang pertolongan Allah adalah dosa yang tidak ditobatin. 3, jauhi maksiat, karena kita berbuat maksiat berarti kita menjauh dari pertolongan Allah. Allah tidak menolong ahli maksiat. Kalau ingin ditolong Allah, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat, perbaiki sholatnya terutama, karena wasta'inu bisabri wassalah, terutama sujudnya diperbaiki. Banyak zikrullahnya, banyak baca Quran dengan artinya, supaya selain dapat pahala juga dapat hidayah. Banyak ketaatan. Dan yang kelima, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hamba yang senang menolong. Jadi